Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang tersesat di alam gaib. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda perantauan yang tersesat di alam gaib saat mensurvei kayu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Mencari rezeki untuk menafkahi keluarga tentunya sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab setiap kepala keluarga. Seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya akan terus berjuang, walau terkadang harus mengorbankan jiwa raganya demi keluarga yang ia cintai. Dalam hidup sudah pasti setiap orang ingin hidup layak, berkecukupan serta bahagia. Namun kembali garis hidup setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang miskin dan ada yang kaya. Untuk orang kaya, jika hanya untuk urusan perut tidaklah menjadi sesuatu yang sulit. Namun bagi orang miskin, jauh untuk kemewahan, hanya untuk bersejengkal saja, harus bersusah payah memeras keringat, bahkan kehilangan nyawa. Namun tetaplah harus bersyukur, karena patokan kebahagiaan adalah bersyukur. Pada tahun 90-an, di daerah Simpang Gaung Riau masih banyak para penambang kayu mencari kayu untuk diolah. Karena memang pada masa itu, di daerah tersebut masih banyak terdapat kayu berkualitas, sehingga banyak para pekerja dari berbagai daerah datang sebagai pekerja pencari kayu, yang tentunya bekerja dengan para pengusaha kayu. Salah satunya Samin. Ia seorang pekerja yang berasal dari Pulau Jawa. Dia datang ke Simpang Gaung bersama beberapa temannya. Samin datang ke daerah Simpang Gaung hanya bermodalkan tenaga sebagai buruh. Yang penting ia dapat bekerja yang tentunya mengharap gaji untuk menghidupi anak-anak dan istri di kampung. Para pekerja ditampung oleh perusahaan kayu ditempatkan di camp dengan tempat tinggal di bedeng. Di camp terdapat beberapa bedeng. Setiap bedeng dihuni oleh beberapa orang dan dalam pekerjaan mereka berbeda tugas. Pada hari itu, Samin bersama beberapa rekannya ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan survei kayu. Dengan kata lain, mereka harus menyisir area hutan untuk mencari kayu yang baik, yang tentunya sudah biasa diolah sesuai kriteria perusahaan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pemilik perusahaan yang kebetulan memang berasal dari daerah tersebut, yang tentunya sangat memahami daerah itu, paham dalam kisah mulai dari hal yang nyata hingga ke hal mistis. Ia memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat terhindar dari segala yang tidak diinginkan tentunya. Setelah pengarahan dari pemilik perusahaan tersebut, semua karyawan berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan. Dalam survei kayu itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Dalam pelaksanaannya dimulai dari pinggiran area dengan tugas yang paling tengah sebagai pembuka jalan, serta 2 orang di kiri dan di kanan sebagai pencari dan penanda kayu yang ditemukan. Mereka terus memasuki hutan sampai batas yang ditentukan oleh timnya, yaitu orang posisi paling tengah sebagai pembuka jalan. Pada saat itu, Samin berada di sisi paling kiri. Survei pun mulai dilakukan. Mereka terus memasuki area hutan. Di sela survei sesekali mereka berkomunikasi dan tentunya dengan cara memukul batang kayu atau pentungan yang terbuat dari bambu. Karena satu dengan yang lainnya berjarak tidak berdekatan. Serta sesuai arahan pemilik perusahaan, di hutan tersebut tidak boleh memanggil teman yang jaraknya jauh dengan berteriak, melainkan dengan cara memukul kayu atau pentungan bambu sebanyak 3 kali sebagai isyarat. Setibanya di ujung batas survei, sesuai regunya mereka berkumpul dan tentunya menghitung jumlah kayu dan jenisnya yang telah ditemukan dalam survei tersebut. Regu Samin terdiri dari Rijal pembuka jalan, Ajis dan Sarman berada di sisi kanan, dan Samin dan Muas di sisi kiri.
Sejenak mereka beristirahat di bawah pohon yang cukup rindang, minum serta mengelus sebatang rokok. Pekerjaan itu memang lumayan menguras tenaga. Tentu saja karena berjalan di daerah hutan yang tak pernah terjamah manusia dengan tanah gambut bukanlah hal yang mudah. "As, mana Samin? Kok belum keluar?" tanya Rijal ke Muas di sela istirahatnya. Karena saat itu dari mereka berlima hanya Samin yang tidak terlihat. "Oh iya ya, mana Samin?" jawab Muas yang baru menyadari jika rekan kerjanya yang berdampingan dengannya belum terlihat bergabung. Muas pun memukul kentongan, pertanda memanggil Samin. Ia berdiri menghadap ke arah hutan yang telah mereka lalui. Seperti arahan pemilik perusahaan, jika di hutan tersebut jika berkompetisi jarak jauh, hendaknya dengan cara isyarat saja, dengan memukul kayu sebanyak 3 kali. Tidak diperbolehkan dengan teriakan, karena jika dengan cara teriakan, gangguan makhluk gaib akan datang. Hening tak terdengar jawaban dari Samin. Padahal Muas yakin beberapa saat survei tadi akan selesai. Ia masih mendengar langkah dan suara dari Samin. Kembali Muas memukul pentungan bambunya. Namun masih tetap hening. Tak ada tanda-tanda keberadaan dari Samin. "Kemana ya Samin? Padahal tadi aku masih mendengar dia di sebelahku. Bahkan sekali aku melihatnya pas kebetulan di area yang tidak terlalu rapat pohonnya," ucap Muas merasa heran. Karena hari sudah mulai senja, Rijal dan Muas serta 2 teman lainnya memutuskan untuk mencari Samin dengan cara menyisir kembali berbalik arah ke arah yang telah dilalui. Namun hingga ujung start survei, Samin tidak juga ditemukan. Hari sudah mulai gelap, apalagi di dalam hutan tentulah semakin gelap. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke camp dan melaporkan kepada perusahaan bahwa Samin hilang. Mendengar berita salah satu karyawannya hilang, tentu saja pemilik perusahaan itu terkejut. Dan tanpa menunggu hari esok, pemilik perusahaan itu mengarahkan semua karyawannya, bahkan dibantu warga kampung Simpang Gaung, kembali ke hutan untuk mencari Samin. Malam itu dengan membawa berbagai penerangan, semua karyawan dengan dibantu warga mencari Samin. Selain membawa persenjataan seadanya, warga juga membawa pentungan atau alat yang bisa menghasilkan suara keras. Di dalam hutan, pentungan bambu yang biasa digunakan para warga terus dibunyikan. Karena menurut orang pintar atau paranormal, memang dengan cara demikianlah jika tengah mencari seseorang di dalam hutan. Mencari Samin dengan menyusuri hutan bukanlah hal yang mudah, apalagi di waktu malam hari. Selain karena gelapnya malam dan rapatnya pepohonan, tanah di daerah hutan ini tanah gambut yang tebal. Belum lagi ancaman binatang buas yang setiap saat bisa saja menerkam. Karena di dalam hutan tersebut masih banyak binatang buas seperti harimau dan serta ular yang berukuran besar. Baru saja Muas melangkahkan kaki ke hutan yang lebih dalam, tiba-tiba saja, tolong aku!" terdengar suara berteriak meminta tolong. Teriakan itu tentunya membuat terkejut semua orang yang tengah menyusuri hutan itu dan berpaling mencari sumber suara, serta berusaha mendatangi suara seseorang yang minta tolong itu. "Kenapa kau, Jal?" Muas bertanya kepada Rijal yang saat itu tengah berada di dalam lubang tanah gambut. Tubuhnya terperosok masuk ke dalam lubang hingga sebatas pinggang. Ternyata seseorang yang minta tolong tadi adalah Rijal. Dengan raut wajah terlihat pucat, Rijal pun kembali meminta tolong. "Cepat tolong aku, Muas. Kakiku ada yang narik," ucap Rijal panik. Dengan sigap Muas menarik tangan Rijal, berusaha mengeluarkan Rijal dari lubang tanah gambut yang dalam itu. Namun Muas merasakan ada sesuatu yang sangat berat dan sulit untuk mengeluarkan tubuh Rijal dari lubang tersebut. "Man, bantu aku," ucap Muas ke Sarman yang saat itu hanya diam terpaku berdiri tak jauh dari Muas. Sarman pun terkejut seakan baru tersadar. Ia langsung bergerak membantu Muas mengeluarkan Rijal. Dengan dibantu Sarman, akhirnya Rijal pun dapat ditarik dan dikeluarkan dari lubang itu. Begitu Rijal berhasil dikeluarkan, terlihat ia seperti menahan rasa sakit pada kedua kakinya. Rijal hanya bisa duduk dengan kedua kakinya nyelonjor ke depan dan kedua telapak kaki masih berada di bibir lubang itu. "Man, tolong senterkan kakiku nih, sakit sekali," ucap Rijal meminta tolong pada Sarman yang saat itu memegang senter. Sarman pun segera mengarahkan cahaya senternya ke bagian kaki Rijal. "Astagfirullah, Jal,
kenapa kaki kamu nih?" Sarman dan Muas beristighfar begitu melihat kedua kaki Rijal. Kedua kaki Rijal terlihat membiru kehitaman, tepat mulai dari bagian pergelangan kakinya hingga ke seluruh bagian kakinya, seperti bekas cengkraman tangan yang teramat kuat. Belum lagi rasa terkejut mereka hilang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan lagi dengan sesuatu berwarna hitam keluar dari lubang itu. Ya, itu sepasang tangan dengan ukuran tidak lazim. Tangan yang sangat besar yang keluar, berusaha menggapai hendak menarik kembali kaki Rijal, yang saat itu memang masih berada di bibir lubang tersebut. Benar saja, tangan besar dan hitam itu mencengkram kaki kiri Rijal dan kembali menariknya. Rijal berteriak kesakitan. "Ah, tolong tarik aku!" teriak Rijal. Sontak Muas dan Sarman menarik tubuh Rijal agar tidak kembali dibawa masuk ke dalam lubang itu. Di saat situasi sangat menegangkan itu, tiba-tiba saja, Allahu Akbar! Muas dan Sarman terus mundur dan berhasil menarik tubuh Rijal menjauh lubang itu. "Cepat bawa pulang Rijal," ucap seseorang yang baru saja datang bahkan menolong Rijal. Ternyata dialah pemilik perusahaan bersama seorang pria tua yang datang. Pemilik perusahaan itu memang ikut mencari Samin yang hilang. Ia mengajak sekalian orang pintar karena ia yakin hilangnya Samin berkaitan dengan hal mistis. Ketika pemilik perusahaan bersama sang dukun itu berjalan mencari Samin, mereka berdua melihat cahaya senter dan teriakan. Lalu dengan susah payah mendekati, dan ternyata Muas dan Sarman tengah berusaha menolong Rijal dari tarikan makhluk mengerikan itu. Orang pintar itu sangat terkejut. Dengan sigap ia menebaskan parang tajam yang berada di genggamannya pada tangan besar dan hitam itu. Cairan hitam muncrat dari luka tebasan. Lalu tangan besar itu pun melepaskan cengkeramannya pada kaki Rijal dan masuk kembali ke dalam lubang tanah gambut. Dengan masih tersengal-sengal, Rijal dan Muas baru menyadari siapa yang baru saja datang dan membantu mereka. "Makasih banyak Pak Haji," ucap mereka ke pemilik perusahaan yang biasa disebut Pak Haji. "Sekarang kita pulang saja kembali ke camp. Besok pagi kita lanjutkan kembali mencari Saminnya. Karena malam-malam begini akan lebih sulit dan berbahaya kita di dalam hutan ini," ucap pemilik perusahaan itu. Tanpa banyak bicara lagi, akhirnya semua kembali ke camp. Demikian pula dengan warga lainnya, dan akan dilanjutkan pencariannya pada esok hari. Keesokan harinya, pagi itu semua karyawan dengan dibantu warga kampung kembali melakukan pencarian Samin, terkecuali pemilik perusahaan. Karena pagi itu, ia pergi ke polsek untuk membuat laporan kehilangan orang. Dan sekitar pertengahan hari, pemilik perusahaan bersama beberapa anggota kepolisian datang ke lokasi hilangnya Samin melakukan pencarian bersama warga. Hingga hari kedua, pencarian Samin di kawasan hutan Simpang Gau belum juga membuahkan hasil. Pemilik perusahaan sangat merisaukan Samin. Atas saran warga, ia kembali meminta bantuan paranormal yang ia ajak kemarin. Ia pun mendatangi rumah paranormal itu untuk meminta petunjuk sekalian bantuannya. Setibanya di rumah paranormal itu, ia pun bertanya apakah kira-kira Samin masih hidup dan bisa ditemukan kembali. "Kita tunggu saja sampai beberapa hari. Dia masih hidup, cuma dia dibawa orang halus," ujar paranormal itu ke pemilik perusahaan. "Iya, semoga aja Samin masih hidup, kasihan keluarganya," ucap pemilik perusahaan itu dengan penuh harap. Di hari ketiga, dengan segala upaya pencarian, namun Samin tidak juga ada tanda-tanda dapat ditemukan. Karena belum juga ditemukan, pemilik perusahaan kembali mendatangi polsek untuk melaporkan perkembangannya. Lalu berdasarkan prosedur serta koordinasi bersama polsek, hilangnya Samin pun dilanjutkan dan melapor ke Disnaker. Akhirnya dengan segala pertimbangan dikeluarkan surat keterangan kematian Samin, dan surat kematian tersebut dikirimkan ke pihak keluarga di Pulau Jawa. Tentunya semua sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara ini, serta santunan dari pihak perusahaan untuk keluarganya. Hari-hari berikutnya, pencarian Samin masih terus dilakukan para karyawan serta warga kampung. Walau dari kepolisian serta Disnaker sudah mengeluarkan surat kematian, tentunya atas permintaan pemilik perusahaan itu, berdasarkan keterangan paranormal bahwasannya Samin masih hidup.
Atas dasar itulah mereka semua masih penasaran dan semangat untuk terus melakukan pencarian Samin. Sampai pada hari ke-14 di Sungai Beruang, siang itu cuaca sangat cerah. Seseorang warga dengan menggunakan perahu kecil menyusuri sungai yang lumayan besar untuk mencari ikan. Tepat di sebuah bagan nelayan di Sungai Beruang yang posisinya di sebelah kiri sungai, seorang nelayan tiba-tiba saja dikejutkan oleh seseorang yang tergeletak di bagannya. Seorang pria dengan menggunakan kaos lengan panjang berwarna biru serta celana panjang berwarna hitam, menggunakan sepatu boot sebatas mata kaki. Di pinggangnya terdapat kapak dan sebilah golok. Saat itu nelayan yang memang salah satu warga kampung Simpang Gau seketika berpikir, jangan-jangan orang ini orang yang hilang dan tengah dicari itu. Lalu ia dengan perlahan mendekati sosok itu dan mencoba menyapanya. Namun sosok itu tidak menjawab. Walau saat itu ia membuka kedua matanya. Ia terlihat pucat serta terlihat bingung dan tatapan matanya terlihat kosong. Nelayan itu semakin kuat dugaannya jika pria di hadapannya itu adalah Samin, karyawan yang beberapa hari lalu hilang. Lalu tanpa bertanya lagi, nelayan itu menuntut Samin dan dibawanya naik ke perahu dan ia bawa ke Simpang Gau. Setibanya di Simpang Gau, ia langsung membawa pria tersebut ke rumah Pak Haji pemilik perusahaan. Dan benar saja, pria yang ditemukan nelayan tersebut adalah Samin yang selama 14 hari mereka cari. Samin masih hidup dan sehat. Walau saat itu, Samin belum bisa diajak terlalu berkomunikasi. Samin terlihat kebingungan dengan tatapan kedua matanya kosong. Dan dia hanya menyebutkan satu kata, "Saya lapar." Lalu Samin pun diberikan makanan. Ditemukannya Samin tentu saja membuat semua pihak senang. Pemilik perusahaan segera melaporkannya kepada dinas terkait dan polisi. Di hari kedua dan ketiga, Samin sudah mulai berbicara dan mengobrol dengan yang lainnya. Walau belum terlalu jelas suaranya, tetapi dapat dipahami. Tentunya semua itu berkat bantuan paranormal yang terus berusaha mengobatinya. Hari keempat, akhirnya Samin dapat kembali normal. Kondisi fisik dan kejiwaannya sudah kembali seperti semula. Ia telah dapat bercerita dengan panjang lebar apa yang ia alami selama 14 hari itu. "Jadi kamu kemana saja selama 14 hari ini, Min?" tanya Pak Haji pemilik perusahaan ke Samin, yang saat itu Samin berada di rumah Pak Haji. Sejenak Samin terdiam, seakan ia tengah berusaha mengingat kembali apa yang ia alami. Lalu ia pun mulai berbicara. "Hari itu sewaktu aku tengah survei dan hampir selesai, tiba-tiba saja kakiku terperosok dalam lubang. Aku kaget dan mengumpat, 'Sialan dasar hantu hutan,' ucapku saat itu. Lalu aku pun berusaha menarik kaki dari lubang itu dan aku kembali melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba saja aku ingin buang air kecil. Aku pun buang air kecil di rawa yang tak jauh dari tempat aku berdiri saat itu," ucap Samin bercerita sambil sesekali meneguk kopi hitamnya. Lalu ia pun melanjutkan ceritanya. "Setelah buang air kecil, aku kembali melanjutkan perjalanan. Namun di situ ada keanehan. Aku berjalan, tapi aku tak sampai-sampai. Aku hanya berputar-putar di tempat itu, di mana aku buang air kecil. Sebenarnya aku melihat sewaktu Rijal dan Muas yang lain mencariku, dan saat itu aku memanggil mereka. Namun sepertinya mereka tidak melihat dan mendengar suara atau keberadaanku. Aku sedih dan ketakutan di saat mereka meninggalkan aku sendirian di hutan itu. Hari pun mulai gelap. Akhirnya aku memanjat sebatang pohon karena kalau di bawah aku takut banyak binatang buas. Pada saat aku di atas pohon, bajiku dilepas untuk aku gunakan mengikat badan pada pohon itu. Dan ketika siang, aku turun dan berusaha kembali berjalan untuk pulang. Namun masih saja tetap berputar-putar di tempat itu. Aku juga melihat kawan-kawan serta warga kampung mencari aku selama ini. Namun sepertinya tidak ada yang bisa melihat aku. Setelah 3 hari, malam itu seperti biasa aku di atas pohon. Tiba-tiba saja aku didatangi oleh 3 orang yang tidak aku kenal. Yang pertama seorang laki-laki tua menggunakan baju serba putih dan bersorban. Jenggotnya panjang dan putih. Yang di kiri dan kanannya diapit oleh kedua pria tinggi besar.
Yang sebelah kanan terlihat ramah dan baik, namun yang sebelah kirinya, dia seram. Mata sebelah kiri ditutup kain hitam seperti bajak laut. Aku dijemput dan dibawa oleh ketiga orang tersebut. Aku tidak tahu hendak dibawa kemana. Yang jelas aku dibawa berjalan ke tempat keramaian, seperti pasar atau perkotaan. Aku diajak makan di rumah makan mewah. Namun anehnya, ketika aku berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, seakan-akan mereka tak mendengar suaraku. Keesokan harinya, aku diajak ke rumah sang raja. Rumahnya besar pakai istana megah. Di rumah itu aku dijamu dengan mewah, makanannya enak-enak, dan setelah acara selesai, aku disalami rajanya dan banyak lagi orang yang menyalamiku. Dan ternyata rajanya itu, yang salah satunya menjemput sewaktu di dalam hutan. Laki-laki tua berjubah serta bersorban putih. Dua laki-laki kiri dan kanannya itu pengawal pribadinya. Setelah acara selesai dan bersalaman, aku dipersilakan untuk istirahat di sebuah kamar yang besar dan mewah, dengan kasur yang empuk dan tebal. Seumur hidupku, baru kali itulah tidur di kasur empuk yang setebal itu. Mungkin saking nyamannya, tak memakan waktu lama aku pun tertidur lelap. Entah berapa lama aku sudah tertidur saat itu. Namun kedua mataku masih dalam keadaan terpejam. Samar-samar aku mendengar suara kicauan burung. Secara perlahan aku membuka kedua mataku ini. Dan betapa terkejutnya aku. Begitu kedua mataku terbuka, ternyata saat itu aku tengah berada di bawah pohon nibung yang rimbun. Aku lihat kasur tebal dan empuk semalam saat itu. Yang ada hanya tumpukan daun nibung. Astagfirullah, aku di mana nih? Seketika sekujur tubuhku merinding. Segera aku bangkit berdiri. Di sekelilingku hanya semak belukar. Mana rumah yang megah semalam? Demikian pikirku. Aku melangkah meninggalkan tempat itu dengan segera. Aku mengikuti jalan setapak yang terlihat olehku. Pikiranku berkecamuk, memikirkan keanehan yang aku alami. Beberapa langkah aku berjalan, kira-kira 40 meter di hadapanku. Aku melihat sungai. Aku teruskan melangkah hingga akhirnya aku berada di tepian sungai itu. Aku merasa sangat haus. Tidak ada air minum selain air sungai yang berwarna kecoklatan itu, yaitu ciri khas warna air di kawasan tanah gambut. Aku berjongkok dan menyatukan kedua tanganku untuk mengambil air, lalu ku minum. Lalu aku membasuh muka dan kepalaku. Lumayanlah sedikit membuatku lebih segar. Lalu kusapukan pandangan mataku ke segala arah, dan di seberang sungai, aku melihat ada bagan nelayan. Mau tidak mau, aku harus menyeberangi sungai ini. Karena kalau aku di sini, bagaimana aku bisa pulang atau bertemu dengan orang lain? Kalau di bagan itu pasti lambat atau cepat, pemilik bagan itu akan datang dan bisa menolongku. Pikirku saat itu. Aku hanya bisa pasrah. Jika memang saat aku berenang menyeberangi sungai ada buaya dan memangsaku. Dengan membaca bismillah, aku pun menyeberangi sungai itu yang lebarnya kira-kira 50 meter. Tidak ada kesulitan bagiku untuk menyeberangi sungai, karena sejak kecil aku sudah terbiasa berenang di sungai. Alhamdulillah aku selamat di seberang sungai. Namun karena lelah menyeberangi sungai, akhirnya aku terbaring di pelataran bagan itu, yang akhirnya aku ditemukan nelayan dan dibawa kemari. Demikian cerita Samin dengan panjang lebar. Warga yang saat itu berkumpul bergidik ngeri mendengarnya. Namun di balik cerita dan kembali Samin dengan selamat setelah 14 hari, ada seseorang yang berusaha menolong Samin, yaitu pemilik perusahaan yang meminta bantuan kepada seorang paranormal. Karena ketika Samin baru hilang, paranormal itu berkata jika Samin hilang karena dibawa oleh makhluk halus atau biasa disebut orang bunian. Dan itu akibat kesalahan yang telah diperbuat oleh Samin saat survei kayu di wilayah simpang hutan Gaung. Paranormal itu menyanggupi permintaan pemilik perusahaan ini dan berusaha dengan cara berkomunikasi dengan pemimpin dari orang bunian atau orang harus itu. Yang menurut Samin, sang raja dari orang bunian itu adalah yang menjemputnya. Dan akhirnya mediasi dengan cara gaib antara sang paranormal dan raja hutan Gaung membuahkan hasil. Akhirnya Samin pun dikembalikan. Kejadian yang dialami Samin itu hanya salah satu cerita mistis yang ada di kawasan hutan simpang Gaung. Masih banyak lagi kisah mistis yang pernah terjadi. Ada yang hilang tak kembali,
hingga merenggut nyawa seseorang di daerah tersebut, membuktikan jika wilayah itu sangat angker. Namun semua itu tergantung diri kita. Jika kita bisa menjaga diri, saling menghargai, dan menjaga attitude, insya Allah kita akan selamat dan aman. Bukan hanya di hutan Simpang Gaung saja, tapi dimanapun kita berada. Karena di dunia ini, selain kita bangsa manusia, juga ada mereka yang gaib. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.